Entrepreneur Talk. Sebenarnya ke depan adalah bagaimana pemerintah hadir memberikan rute perjalanan para wisatawan kita. Hari ini kita rutenya masih dari Bantaeng langsung ke Pors ke Batu Bahari. Harusnya adalah rute wisatawan ini harus dikerjakan. Mulai dari masuk dari wilayah Bulukumba, masuk langsung jalurnya ke Kahaya dulu biar dia bisa menikmati indahnya Kahaya, kemudian turun ke Kajang, ke Dato Tiro, masuk Samboa, mulai Adinda Iwan, juri bicara calon bupati dan wakil bupati Bapak Andi Mukhtar Ali Yusuf dan Bapak Andi Edi Manaf. Selamat datang di tempat yang sederhana ini dengan peralatan yang sederhana dalam bincang santai penuh inspirasi dalam segmen Bulukumba Entrepreneur Talk, persembahan kanal YouTube Bulukumba Entrepreneur TV. Selamat malam Dinda, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Alhamdulillah sehat walafiat. Waalaikumsalam. Ya, sibuk ini belakangan Dinda ya. Alhamdulillah belakangan ini kita sibukkan untuk kemudian mendampingi pasangan calon nomor 4 Andi Mukhtar Ali Yusuf dengan Andi Edi Manaf kampanye ideologis di beberapa kecamatan. Sejauh ini sudah berapa titik yang didatangi Dinda? Kalau titiknya jika diakumulasikan dari beberapa hari ini kita melakukan kampanye ideologis, itu tak terhingga lagi nih mengingat antusias warga, antusias masyarakat yang kemudian menginginkan bertatap muka langsung dengan pasangan calon nomor 4 baik itu Andi Mukhtar Ali Yusuf maupun Pak Andi Edinya sendiri. Alhamdulillah kita sangat merespon baik animo masyarakat untuk itu Kak. Karena asumsinya masyarakat ini menginginkan perubahan. Dalam satu hari biasanya berapa titik Dinda yang bisa didatangi baik 01 maupun 02 Dinda? Total akumulasi Kak, rata-ratanya dia di angka 12 sampai 13 titik per harinya Kak. Per harinya. Untuk satu orang ini 01 misalnya atau sudah diakumulasi 01 02? Itu sudah akumulasi. Oh begitu ya. Baik, selain aktif sebagai juru bicara, kesibukan lainnya Dinda? Alhamdulillah saya juga kebetulan sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI. Saya cenderung banyak terjun pada wilayah-wilayah bisnis Kak. Jadi ada bisnisnya sekarang itu gitu. Alhamdulillah ada bisnis yang jalan Kak. Bisnis apa itu kalau boleh tahu? Kami bergerak pada sektor potensi pertanian dan alam Kak. Iya. Baik, sebagai milenial Dinda Iwan, bagaimana Anda melihat proses demokrasi pilkada Bulukumba tahun ini? Tentu sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, mengingat pilkada di tahun ini kita lagi pada posisi kena wabah COVID-19, sehingga proses demokrasi yang kita lakukan itu sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu para kandidat intens kemudian melakukan kampanye akbar, ya hari ini pertemuan kita dengan masyarakat untuk kemudian menyampaikan visi misi calon kita itu sifatnya terbatas Kak. Dibatasi sampai 50 orang dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan strategi yang berbeda dari proses demokrasi sebelumnya untuk kemudian meraih simpati masyarakat. Karenanya itu juga dengan segala keterbatasannya kita berpikir untuk kemudian mengakomodir semua keinginan para masyarakat kita untuk bertatap muka dengan calon kita, dipaksakanlah segalanya untuk kemudian bertatap muka di dalam model kampanye ideologis Kak. Kita biasanya menghabiskan waktu sampai larut malam Kak untuk bertemu dengan masyarakat. Iya. Jadi kalau biasanya satu titik banyak orang,
Sekarang ya titiknya mungkin yang banyak ya dengan Titiknya yang manusia banyak. di Pak. Siap. Kalau kemarin-kemarin kan ada kampanye akbar. Iya betul. Sekarang tidak ada seperti itu. Sekarang tidak ada kampanye akbar ya, titiknya harus diperbanyak. Iya. Kemudian saya ingin lebih spesifik lagi, apa yang bikin Anda tertarik jadi jubir Andi Uta dengan di mana ini? Yang bikin saya tertarik untuk menjadi jubir karena saya percaya bahwa di tangan Andi Muhtar Ali Yusuf berpasangan dengan Andi Edi ini perubahan itu ada untuk Bulukumba kita kan. Ya, dan itu tidak didapatkan dengan calon-calon yang lain. Saya tidak menemukan ada soal asumsi perubahan di masa-masa yang akan datang pada kandidat-kandidat lain kan. Iya. Saya masih meyakini untuk kemudian mendapatkan sebuah perubahan yang lebih baik kesejahteraan masyarakat untuk Kabupaten Bulukumba kita ini, saya masih meyakini dan percaya itu ada di tangan seorang pengusaha dan politisi. Dan representatif itu ada pada pasangan nomor 4 Andi Muhtar Ali Yusuf sebagai pengusaha yang sukses sampai mancanegara, Andi Edi Manap sebagai pengusaha dan politisi juga Kak, yang pernah menjabat anggota DPRD, wakil ketua DPRD dan sampai pada tingkatan provinsi Kak. Oleh karenanya itu pasangan ini yang saya anggap adalah pasangan yang ideal menjadi representatif harapan-harapan baru untuk Kabupaten Bulukumba. Iya. Ya, Dinda, saya punya catatan pengalaman kerja Andi Muhtar Ali Yusuf dengan Bapak Andi Edi Manap. Ada 12 di sini. Siap. Ya, di tangan saya. Siap. Tapi untuk bahasan kita, diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya lebih fokus pada persoalan ekonomi kerakyatan. Siap. Nah, di catatan ini di poin 3, di situ ada pemberdayaan petani. Siap. Kemudian di poin 4 ada pemberdayaan nelayan. Kemudian di poin 7 soal wisata, di poin 9 koperasi, UKM dan ekonomi kreatif. Siap. Kemudian di poin 11 ada produktivitas BUMDes. Nah, itu yang akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya mulai dulu dari pemberdayaan petani. Bagaimana Anda melihat produktivitas petani dalam pertanian hari ini? Kalau kita melihat pada aspek geografis, Bulukumba ini dimulai daripada puncak Cahaya sampai dataran Bila. Itu memiliki potensi pertanian yang tak kalah jauh dan tak kalah hebat dari beberapa kabupaten-kabupaten lain kan. Sehingga sebenarnya Kabupaten Bulukumba dari potensi pertaniannya sebenarnya bisa menjadi penyangga untuk kabupaten-kabupaten yang lain ataupun kabupaten-kabupaten tetangga. Hanya saja problemnya adalah untuk kondisi pertanian kita hari ini, saya menganggap ada kurang maksimal untuk yang dikelola pada pemerintahan sebelumnya. Oleh karenanya itu, Andi Muhtar Ali Yusuf berpasangan dengan Haji Andi Edi Manap ini kemudian hadir mau bersama-sama petani, karena pada dasarnya Andi Muhtar Ali Yusuf selalu menyampaikan pada kampanye-kampanye ideologisnya bahwa di Thailand yang jauh lebih sejahtera, yang jauh lebih kaya itu adalah petani ketimbang daripada ASN. Kelompok terbalik di Republik ini, di Indonesia kita ini yang memiliki taraf hidup yang baik, taraf kekayaan yang di atas rata-rata itu justru ASN kita. Petani kita ini malah melarat. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah pro kepada rakyat. Salah satu analogi yang kemudian tidak baik untuk Bulukumba kita ini adalah hampir setiap tahunnya kita masih mendengar kabar bahwa ada orang petani kita yang meninggal karena kelaparan, karena kurangnya air, langkahnya air. Yang kedua, kita juga masih sering mendengar bahwa setiap tahunnya Bulukumba ini masih kelangkaan pupuk. Kenapa? Karena pemerintah kita tidak pernah hadir untuk kemudian memberikan intervensi kebijakan terhadap yang pro kepada petani. Yang lanjut daripada itu, soal pertanian ini Kak, kita melihat di Cahaya sana, kita memiliki potensi kopi yang sebenarnya potensi kopi kita ini tak kalah jauh nikmatnya ketimbang daerah-daerah lain. Hanya saja kenapa kemudian kopi kita ini tak mampu kemudian diangkat harganya untuk mensejahterakan masyarakat petani kita? Karena lagi-lagi tidak ada pemerintah di dalamnya. Oleh karenanya itu pasangan nomor 4 ke depan ini jika diaminkan dan diamanahkan untuk menjadi pemimpin di Bulukumba,
Andi Muhtar Ali Yusuf telah berjanji untuk kemudian menghadirkan pabrik kopi, industri kopi di Kahaya untuk kemudian meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat petani kopi di Kahaya maupun daerah-daerah lain. Yang kedua, soal kopi kita ini, petani kita ini tidak pernah kemudian diberikan stimulan atau tools untuk kemudian mengupgrade dia pun punya pengetahuan tentang bertani dan seterusnya. Hari ini kopi-kopi kita itu condongnya dijual pada posisi yang konvensional kan? Kita tidak pernah memberikan pemahaman kepada petani kita untuk kemudian mengangkat sedikit kualitasnya biar kopi kita ini tembus pada mancanegara. Yang ada adalah orang Toraja yang masuk di Kabupaten Bulukumba ini mengambil kopi nikmatnya kita, setelah itu keluar di brand kopi Toraja dan seterusnya. Oh gitu. Yang sebenarnya kopi kita sendiri yang kita beli dengan harga yang fantastis. Petani menjual murah, setelah diolah oleh orang luar, itu kalau kita beli dengan harga lebih mahal. Lalu kenapa tidak kita kemudian hadir menjadi solusi untuk petani kita di Kabupaten Bulukumba? Dan pilihannya ada satu, Kak, Andi Muhtar Ali Yusuf. Ya, ini juga di dasar pertanian, distribusi bibit itu kadang jadi masalah juga. Kadang terlambat misalnya, lalu kemudian pupuk itu kadang mengalami kelangkaan. Seperti kemarin ini petani itu sampai demo di DPRD karena persoalan itu. Nah, ketika Bapak Andi Muhtar Ali Yusuf dengan Andi Edimana dipercaya, ada jaminan tidak terjadi hal-hal seperti itu? Saya pastikan, Kak, jika Andi Muhtar Ali Yusuf berpasangan Haji Andi Edimana kemudian diamanahkan menjadi Bupati Bulukumba, saya pastikan kelangkaan pupuk itu sudah tidak kita temukan lagi di Bulukumba, karena beliau tahu bagaimana jalannya untuk kemudian menghadirkan pupuk di Bulukumba. Saya pikir soal ini adalah soal intervensi kebijakan saja, Kak. Kalau memang pemerintah kita mau pro kepada petani, maka kita tidak akan pernah lagi mendengar yang namanya kelangkaan pupuk. Dan saya pikir memang Andi Muhtar Ali Yusuf ini selalu menyampaikan keberpihakannya terhadap petani, Kak. Ya, hasil pertanian apa sebenarnya yang menjadi unggulan di Kabupaten Bulukumba ini? Kalau bicara hasil pertanian unggulan, Kak, hampir semua hasil pertanian itu unggul di Kabupaten Bulukumba, Kak. Yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya untuk kemudian memasarkan hasil pertanian kita. Yang kedua, lagi-lagi pemerintah harus hadir di dalamnya, Kak. Salah satu misalnya pada aspek buah-buahan kita juga memiliki segalanya, Kak, dan potensi itu besar ada di Bulukumba dan Telo Alok misalnya, potensi rambutan apa dan seterusnya itu ada. Untuk wilayah timur di Bontobahari, Bontotiro, Herlangkajang hampir semua varian itu ada, Kak. Di Kindang terkenal dengan kopi Kahaya, Kak. Inilah yang menjadi kebanggaan kita. Jadi titik kelemahan sejauh ini itu soal di marketingnya. Titik kelemahan hari ini, Kak, tidak hanya keberpihakan pemerintah yang hadir di tengah-tengah masyarakat petani kita, Kak. Iya. Kemudian petani ini kan butuh sebenarnya perlindungan. Katakanlah misalnya hasil pertaniannya gagal panen, apa langkah-langkah yang dilakukan ketika Bapak Andi Muhtar Ali Yusuf dan Bapak Andi Edimana dipercaya untuk melindungi petani ini, supaya petani ini tidak merasakan ya gagalnya panen misalnya atau efek-efek lain dengan ya gagal panen itu sendiri. Jadi yang namanya gagal panen hal sering yang terjadi pada petani kita. Solusinya hanya satu, Kak. Petani ini harus diasuransikan pertaniannya. Dan itu sudah terjadi di kabupaten tetangga kita, di mana para petani kita itu mengasuransikan pertaniannya. Lalu kenapa kita tidak mampu mencoba melakukan hal yang demikian? Dan itu bisa di-cover dengan anggaran APBD misalnya begitu. Insya Allah bisa. Iya. Baik, kita masuk di soal pemberdayaan nelayan, Dinda. Di catatan kami ada gerakan 1000 Rempon. Itu untuk di daerah mana saja itu nantinya yang akan tercover atau yang akan menjadi target gerakan 1000 Rempon itu? Tentu itu akan menyebar ke semua pesisir di Kabupaten Bulukumba. Di semua wilayah kecamatan yang punya daerah pesisir itu akan menjadi target ke depannya. Kemudian itu 1000 Rempon, apakah itu dalam masa periode kepemimpinan beliau atau katakanlah itu 1 tahun 1000 kemudian tahun berikutnya 1000 atau bagaimana itu, Dinda?
Saya pikir soal itu Kak, itu hanya teknis ke depannya, Oh, gitu ya. di mana tentu akan dikondisikan dengan kondisi anggaran. Yang jelas adalah visi misi yang tertuang di dalamnya mencakup soal besaran 1.000, tidak kurang dari angka 1.000 itu kan sampai menyelesaikan kepemimpinan. Jadi itu 1.000 target awal dan bisa saja Saya lebih dari dari awal bisa lebih dari itu Kak. betul ya. Ya, kemudian apakah Rempong itu menjadi solusi efektif untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, Dinda? Insya Allah itu akan menjadi solusi yang paling efektif, mengingat rompong ini memang menjadi sebuah kebutuhan dasar para nelayan kita untuk kemudian mengangkat hasil, meningkatkan hasil tangkapan yang lebih. Ya, selain Rempong, apakah ada program lain di sektor perikanan dan kelautan, Dinda? Yang untuk sektor perikanan yang bisa saya indikan, untuk Kabupaten Bulukumba ini Kak, kita mengenal dengan satu wilayah yang penghasil ikan tuna yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Iya. Dia ada di Parapara, Betul, Kecamatan Ekatiro Kak. Iya. Jadi hal yang mendasar harus dilakukan adalah untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita, terus pada ikan tuna ini. Salah satu jalannya adalah menarik investor masuk di Parapara untuk kemudian mampu mengangkat kesejahteraan para nelayan Kak. Salah satu contoh misalnya, jika investor itu masuk atau ada beberapa yang mau melakukan proses investasi di Ekatiro, maka tentu juga harga ikan tuna yang harganya misalnya sekian itu akan meningkat. Belum lagi kita akan mengurangi persoalan transportasi Kak, biaya transportasinya. Nah, itu juga jadi masalah itu di nelayan itu soal ikan tuna itu. Siap. Selama ini kan ya masih sifatnya terbatas pengelolaannya, dan mungkin bisa ditingkatkan nanti supaya ya hasilnya bagus dan orang yang mau mengelola ikan tuna itu ya penghasilannya juga akan semakin bertambah. Kemudian di sisi lain, apakah juga seperti tadi Dinda sampaikan ada perlindungan untuk petani di nelayan juga nanti akan ada seperti itu? Insya Allah juga akan kita lakukan hal demikian kan. Program yang ada hari ini kan ada program bantuan nelayan kan. Tentu juga Andi Muhtar Ali Yusuf berpasangan dengan Edi Manap, yang paling penting dilakukan adalah keberlanjutan kepemimpinan. Jadi kita tidak mau ada program-program sebelumnya yang kemudian didepak. Tentu program yang baik, program yang pro kepada rakyat kita akan lanjutkan untuk itu kan. Iya. Luar biasa diskusi pada malam hari ini. Dan di depan Dinda silakan dinikmati, diminum. Siap. Ya, kemudian kita masuk di soal wisata, Dinda. Wisata ini di Bulukumba kan lagi booming, Dinda ya. Siap. Sangat banyak spot wisata baru di Bulukumba, dan itu banyak ya dikelola oleh desa, dikelola oleh Pemda, lalu kemudian ada juga yang dikelola oleh masyarakat umum. Nah, bagaimana Anda melihat pengelolaan wisata hari ini, Dinda? Kalau pengelolaan wisata kita hampir include, hampir semua tempat-tempat wisata itu ada di Kabupaten Bulukumba. Kita mau wisata di pada ketinggian ada Puncak Kahaya, wisata religi ada Datuk Tiro, wisata budaya dan ada Kajang Amatoa, wisata pantai ada banyak pantai-pantai di Kabupaten Bulukumba ini Kak. Tinggal sebenarnya ke depan adalah bagaimana pemerintah hadir memberikan rute perjalanan para wisatawan kita. Hari ini kita rutenya masih dari Bantai langsung ke Pors ke Batu Bahari. Harusnya adalah rute wisatawan ini harus dikerja Kak. Mulai dari masuk dari wilayah Bulukumba, langsung jalurnya ke Kahaya dulu biar dia bisa menikmati indahnya Kahaya, kemudian turun ke Kajang, ke Datuk Tiro, masuk Samboa, Lemo-Lemo dan seterusnya. Harusnya demikian, rutenya harus begitu Kak. Jadi ada proses intervensi rute yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kita sebagai jalan untuk kemudian memperkenalkan tempat-tempat wisata kita. Nah, hari ini tidak terjadi hari ini tidak terjadi Kak. Sehingga tempat-tempat wisata kita hari ini itu cenderung menjadi kunjungan Kak. Iya. Yang harusnya tempat wisata itu kalau ada mancanegara di kabupaten daerah dari luar itu harus diperkenalkan bahwa ada wisata adat di Kajang yang pakaian hitam-hitam yang tidak ada di daerah lain. Ada wisata religi Datuk Tiro misalnya. Tapi karena rute kita ini amburadul sampai akhirnya
para wisatawan kita itu hanya hadir di Kabupaten Bulukumba ini hanya menikmati bira misalnya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya ada banyak potensi yang tidak dikenal di mancanegara. Sehingga rutenya harus diperjelas itu. Dan itu mungkin salah satu titik lemah instansi terkait di situ, Dinda. Bukan kelemahan kan, tapi mungkin hasil kerja yang kurang maksimal. Oh gitu ya. Kemudian juga ada destinasi agribisnis. Yang mau diangkat ini agribisnis seperti apa nih, Dinda? Ada banyak potensi-potensi kita Kak di Kabupaten Bulukumba ini. Termasuk juga soal jagung marning kita ini Kak, yang banyak dikenal di betul. daerah-daerah lain. Kita boleh sombong mengatakan bahwa kualitas jagung marning terbaik itu ada di Kabupaten Bulukumba Kak, untuk wilayah Sabang Selatan. Yang celaka adalah kenapa orang Bone, kenapa orang Sinjai maupun daerah-daerah lain yang kurang sempat berkunjung di Kabupaten Bulukumba ini dan ingin menjadikan oleh-oleh jagung marning itu sehingga belinya di Bantai. Itu jadi persoalan juga. Ternyata setelah kami selidiki Kak, yang menjadi problem adalah pelaku UMKM kita ini Kak yang tidak mau mengangkat kualitas daya saingnya Kak. Kita masih condong menggunakan kantong kresek plastik yang dieratkan dengan lilin Kak. Sementara daya di Bantai itu kan sudah pakai kemasan yang buah. Kemasannya luar biasa. Kemasan yang luar biasa. Yang kedua, sebenarnya jagung marning ini sebagai potensi yang besar, harusnya kita telah banyak menemukan jagung-jagung marning ini hampir di semua Indomaret, Alfamart dan seterusnya Kak. Hanya saja karena ketidakhadiran pemerintah di dalamnya yang tidak mampu memberikan intervensi kebijakan kepada pelaku usaha modern untuk kemudian memasukkan seluruh potensi-potensi yang kita miliki. Seharusnya pada saat mau diberikan isi harus ada bibit masalahnya, bahwa harus ada produk lokal yang harus masuk di retail modern ini. Harusnya kebijakannya demikian, bahwa boleh izin Anda keluar bibit, tapi berdayakan seluruh produk-produk UMKM saya. Hanya saja juga kita juga harus sadari bahwa mental berusaha para UMKM kita ini juga harus di-upgrade kan. Salah satu diantaranya adalah para pelaku UMKM kita ini harus paham bahwa kita berada pada Republik Indonesia yang segalanya membutuhkan administrasi. Tentu juga kalau tidak ada sertifikasi halal PIRT misalnya, kita juga akan berat untuk menerima itu kan. Tidak mungkin masuk di Alfamart ini hanya dengan kemasan yang ada hari ini kan. Tentu dia harus memiliki kemasan yang berbeda. Lagi-lagi saya bilang, sebenarnya ini bisa dilakukan jika misalkan dinas terkait atau instansi terkait mampu memberikan pengembangan dan pembinaan terhadap pelaku peningkatan kapasitas siap pelaku UKM di daerah. Dan itu sejauh ini belum Anda lihat seperti itu. Luar biasa diskusi saya pada kesempatan kali ini. Dan untuk Anda pecinta Bulukumba Entrepreneur TV, silahkan channel ini di subscribe, di komen, di like, dan di share. Nah berikutnya Dinda, ini soal angkatan kerja, soal buang-buang. Nah belakangan ini kan buang-buang ini semakin banyak, ditambah lagi dengan adanya COVID yang melanda dunia, Indonesia termasuk Bulukumba, dan itu didominasi oleh anak muda. Nah bagaimana pola penanganan efektif buang-buang ke depan menurut pasangan Andi Mukhtar Yusuf dengan Andi Dimana, Dinda? Ya polanya pemuda harus berdaya di Kabupaten Bulukumba ini Kak. Kalau banyak pasangan calon yang menawarkan lapangan kerja, pasangan Andi Mukhtar Yusuf itu pada posisi ekonominya membangun ekonomi pemuda Kak. Perspektif lain soal ekonomi ini banyak cenderung pada soal pembangunan dan seterusnya. Yang sebenarnya adalah soal untuk kemudian mengurangi angka pengangguran ini ada yang namanya ekonomi pemuda Kak. Ngapain juga ini infrastruktur itu bagus, sekalipun jalanan misalnya gedung yang bertingkat dilapisi dengan emas, jika pemudanya tak berdaya maka tentu juga pemuda akan mati di masa yang akan datang. Sehingga hadirnya Andi Mukhtar Yusuf ini memberikan peluang kepada teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Bulukumba ini untuk kemudian berdaya
berdaya pada proses kepemimpinan Andi Mukhtar Ali Yusuf jika diamanahkan menjadi bupati di Kabupaten Bulukumba ini. Secara teknis bisa digambarkan Dinda seperti apa pola pemberdayaan pemuda yang akan dilakukan nanti? Secara teknis yang paling penting untuk dilakukan adalah melakukan pembinaan di tingkat-tingkat desa sampai kabupaten. Salah satu di antaranya adalah kita mendorong yang namanya terbentuknya badan usaha milik desa di setiap desa, Kak. Kenapa itu dilakukan? Terbentuknya BUMDes ini adalah dengan cara demikianlah kita mampu untuk kemudian menjadikan desa-desa di Kabupaten Bulukumba ini sebagai desa yang mandiri. Tentu juga yang kedua, jika misalkan terbentuk badan usaha milik desa di setiap desa Kabupaten Bulukumba ini, itu akan banyak mempekerjakan anak-anak muda kita untuk kemudian mengelola semua sumber-sumber potensi yang ada di Kabupaten Bulukumba kita ini, Kak. Yang ketiga, hari ini teman-teman pemuda kita lebih condong sebenarnya berbicara soal bahwa yang namanya bekerja itu ketika kita memiliki waktu dan seterusnya dibatasi oleh waktu layaknya sebagai buruh. Yang bekerja itu adalah yang menjadi honorer, yang menjadi apa dan seterusnya. Tapi perspektif itu sebenarnya harus kita rubah sekarang ini, Kak. Bahwa menjadi pemuda yang berdaya itu tidak harus kita menjadi honorer di tempat-tempat instansi, tidak harus kita menjadi buruh atau karyawan di tempat perusahaan-perusahaan itu. Karena di era ini, era 4.0 ini hari ini, tinggal pemuda yang tidak mau berdaya. Dunia sudah dalam genggaman lewat Android, Kak. Maksud saya adalah, kalau boleh saya meminjam kata-kata saya punya senior, bahwa ada banyak orang kaya di Bulukumba, di Republik ini, Kak, yang itu semua kekayaannya dari kita. Semua misalnya Gojek, Kak. Iya, betul. Gojek ini hampir tidak ada motornya, tapi hampir semua juga motor di Republiknya diakui bahwa itu adalah motornya. Traveloka misalnya, Kak, hampir tidak ada hotelnya, tapi hampir semua hotel diakui itu adalah hotelnya. Lalu kenapa kemudian pemuda kita tidak mampu mengambil potensi pada handphone yang dia miliki? Teman-teman pemuda kita ini bisa membangun ekonominya, bisa berdaya lewat handphone, Kak. Nah, salah satu dia lakukan adalah sama kakak sendiri menjadi YouTuber misalnya dan seterusnya. Saya pikir itu jalan untuk berdaya. Tadi tidak sempat disinggung soal BUMDes. BUMDes kan memang ini diarahkan memang harus berdaya. Harus bisa dimaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa dan pengelolaannya melalui BUMDes. Nah, Anda melihat ini sejauh ini apakah sudah maksimal atau kalau memang ditingkatkan lagi lebih maksimal ke depan? Soal maksimalnya, Kak, saya melihatnya itu belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan. Jadi begini, Kak, saya memaknainya begini soal BUMDes ini, pengolahan BUMDes di tingkatan desa, Kak. Condong pemerintah desa kita di Kabupaten Bulukumba itu condong plagiat, Kak. Salah satu misalnya, jika di desa A kemudian pengolahan dana BUMDes itu adalah tempat wisata yang kemudian ramai didatangi oleh para wisatawan kita, di desa yang lain juga mau berbondong-bondong membuat tempat wisata di desanya masing-masing. Pertanyaannya kemudian adalah, jika misalkan hampir semua desa ini telah mempunyai tempat wisata, siapa lagi akan datang ke tempat wisata? Sehingga sebenarnya adalah untuk modal pengolahan BUMDes ini harus juga dikaji pada perspektif apa potensi yang dimiliki oleh desanya. Jadi tak boleh kita melihat bahwa di desa Palambar misalnya memiliki tempat wisata kolam renang, desa lain juga mau buat kolam renang. Karena kan sangat tepat desa Palambar ini membuat tempat wisata kolam renang karena aksesnya dekat dengan kota, di mana kota tidak ada tempat wisata. Yang keliru lagi jika teman-teman kepala desa yang ada di sekitaran Bonto Bahari, Bonto Tiro, kalau dia mau membuat juga tempat wisata kolam renang, sementara kita punya tempat wisata yang lebih, ada Pantai Biranya kita, ada Pantai Sambuan dan seterusnya. Jadi mungkin menjadi clue-nya, Kak, adalah teman-teman desa dalam mengelola BUMDes itu dibutuhkan soal apa potensi yang dimiliki desanya. Dan kecenderungan hari ini ya wisata yang ada di desa A misalnya itu pula yang mau diduplikasi oleh contohnya begitu, Kak.
Ya baik Dinda, diskusi kita menarik pada malam hari ini. Cuma karena kita dibatasi oleh waktu. Siap. Iya, jadi sebagai akhir diskusi kita, saya minta Dinda memberikan semacam pandangan-pandangan atau harapan-harapan apa yang perlu dilakukan ke depan, yang merupakan representasi dari pasangan nomor 4 ini. Dinda, silahkan Dinda. Ya, makasih Kak. Soal harapan-harapan saya untuk pasangan calon nomor 4 ke depan ini pada seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba, jika menginginkan perubahan di tanah kelahiran kita, di tanah Bukta Pandita Lupi, ayo mari kita mendapatkan barisan memenangkan pasangan kita Andi Muhtar Ali Yusuf berpasangan dengan Haji Andi Dimanap. Kami meyakini pasangan ini adalah pasangan yang paling ideal untuk Kabupaten Bulukumba ditinjau dari beberapa perspektif. Secara geografis dan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bulukumba ini, di tangan beliaulah pasangan nomor 4 bisa terjadi adanya perubahan yang telah lama kita nantikan. Oleh karenanya itu, mengingat juga banyaknya penantian-penantian tentang perubahan di Kabupaten Bulukumba ini, Andi Muhtar Ali Yusuf mengambil tagline harapan baru dan jargonnya dikerja bukan dicerita. Mungkin demikian ya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dinda, Bigens. Itulah akhir diskusi saya dengan juru bicara Bapak Andi Muhtar Ali Yusuf dengan Bapak Andi Dimanap. Dinda Elewanto luar biasa, milenial yang cukup cerdas, yang cukup memberikan inspirasi buat kita semua. Dan untuk Anda Bigens, silakan sekali lagi channel ini di subscribe, di komen, di like, dan di share. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.